gue tuh agak nggak suka sama term main HP itu, gue nggak suka karena gue nggak lagi main-main, men. Oke. Karena lu lagi serius di HP. Ini keren nih, ini Gue tuh lagi statement kerja keren nih. sebenarnya, gue lagi kerja, gue lagi berpikir gitu, bukan lagi main-main gitu. Hai fans, balik lagi di Ngabuburit at Home. Masih bersama gua Rije. Dan saya Lydia. Dan kita akan menemani kalian terus. Bentar Kita- lagi sih sebenarnya nih. Kita masih sama Pangeran Siahaan. Yoi. Kita langsung aja kali ya. Yoi, sesi Q&A ya. Iya. Pertanyaan sudah di tangan gua dan Lydia. Kita langsung jawabin satu-satu sekitar berapa nih? 2.500-an lah. Ini Ya, gue 2 tanya hari dulu cukup ya. lah. Dari Amemoriental Box. Mungkin bisa dijelaskan sebagai intro bagaimana sistem kerja media dan industri digital. Waduh, luas banget Luas deh. banget itu, berat banget. Ya Mungkin udah, mungkin persempit deh, spesifik ini persempit. aja kali ya, Asumsi deh. ngomongin apa namanya proses bekerja lu dari kalau orang nonton kan pasti yang dipikirin si kontennya nih. Dari mulai topik mana yang lu ambil, objek mana yang mau lu beritakan sampai akhirnya jadi satu konten berita. Kalau redaksi itu biasanya tiap pagi tuh ada meeting internal untuk nentuin kita mau ngomongin apa dan kita mau publish apa, dengan angle apa, kita mau wawancara siapa gitu di tiap pagi gitu. Yang mana sebenarnya gue nggak ada di bagian itu. Oh, Itu gitu. bagian newsroom, bukan bagian redaksi gitu. Itu gue nggak ngurusin. Nah, kira-kira kayak gitu sih kalau dari segi penentuan topik. Tapi kalau agak diperlebar dikit pertanyaannya soal gimana sih bisnisnya misalnya gitu. Ya sebenarnya lo kalau media bisnis itu kan antara lo jualan ke audiens lo, Iya. atau lo jualan audiens lo kan. Iya. Ya gitu kan. Udah cuma gitu doang tuh. Iya, iya, Sederhananya iya. gitu. Iya. Dari Yusuf Harvey. Terserah nih lu mau jawab atau enggak. Boleh share Bang, Pange modal awal bangun asumsi, SDM dan duit. Wah, mati nggak lu? Siapa tahu dia penerus lu nanti nih, Yusuf Harvey. Modal awal gue tuh sebenarnya nol sih. Karena gini, kenapa? Gue kan mulainya itu sebagai sebuah hobi ya, sebagai sebuah passion project channel YouTube. Ya kita inilah belajar ngedit sendiri, ada temen segala macam, kamera juga punya sendiri segala macam. Tapi memang pada waktu kita mau ekspansi, kita mau punya newsroom redaksi sendiri, kita nyari capital. Gitu kan. Kita nyari capital ya, kita nyari partner sebenarnya untuk bantuin kita. Jadi sebenarnya kan gue juga sering tanya, lo gimana cara bikin media? Gue mau nih. Ya kalau lo punya ide, lo punya gagasan yang bagus, track record lo oke, lo akan selalu bisa ngejual ide lo sih. Dan akan ada aja orang yang percaya sama lo. Asal orang tersebut jangan dikecewakan aja gitu kepercayaannya sih. Nah, cuman yang terjadi masalah adalah orang itu kan nggak gampang ya untuk bisa percaya, oke, lo kayak bagus nih, lo gue kasih capital gue deh gitu kan. Nah, itu cuma bisa dibuktikan adalah kalau lo udah punya track record yang panjang gitu. Kalau mungkin gue awal 20 tahun gue baru lulus kuliah, tiba-tiba gue bikin media sendiri, ya nggak ada yang mau kerja bareng sama gue, men, pasti. Karena belum proven. Misalnya kalau orang baru lulus kuliah tuh biasanya masih nggak apa-apa tuh, nggak ada duitnya untuk kerja bareng. Nah, katakanlah misalnya 5 orang lulus kuliah, kita bikin media gitu. Terus yang pertama kali dilakukan, mungkin dia nggak bisa nih nyari investor, akan lebih mudah bagi mereka nyari kerjaan dulu. Jadi misalnya mengerjakan satu project, nah project itu yang dibuat modal. Bisa seperti itu juga Itu sebenarnya. bisa juga kan? Bisa Bisa juga. aja kan? Kayak misalnya gue tuh pengen bikin media sendiri dari dulu, dari zaman gue belum kuliah malah gitu. Ya gue nunggu berapa belas tahun itu buat bikin media sendiri kan. Iya. Jadi emang prosesnya emang makan waktu gitu, pasti. Yang belum terjawab, SDM-nya. Mungkin awal-awal apa dulu yang paling penting, baru lanjutannya. Kalau lo media udah pasti kan yang jadi nyawa dan tulang punggungnya media pasti adalah kontennya kan. Jadi lo perlu hari pertama yang bikin konten ya gitu. Entah itu penulis atau kalau bikin video ya videografernya dan editornya gitu. Oke, lanjut. Oke. Dari Maulana Hendrawan. Berapa persen orang bisa kepengaruh sama media jika info yang dipublish hanya topik itu saja? Gimana tuh maksud pertanyaannya? Gue nggak ngerti sih maksud pertanyaannya sejujurnya. Tapi gini aja, kita ngambil kalimat pertamanya. Berapa persen sih orang bisa terpengaruh sama berita yang Wah, itu yang dipublish sama media? Iya, Banget sebenarnya sih. orang itu akan ditentukan dan dipengaruhi sama apa yang dia konsumsi si medianya, apa yang dia baca, apa yang dia tonton gitu. Sadar atau nggak sadar. Jadi kalau ditanya berapa persen sih 100% sih, karena pada saat lo berpikir, berkata-kata, nulis, itu kan output. Iya. Yang didasarkan proses dari inputnya apa yang lo denger, apa yang lo baca, apa yang lo tonton ya. Selalu sih pasti. Dan lagi kalau misalnya lu sudah percaya, udah believe sama satu, misalnya kayak katakanlah asumsi nih. Asumsi itu udah kayak orang gitu sih kalau gue ngeliatnya. Orang kalau dia ngomong kayaknya ada benernya deh. Walaupun misalnya kadang nggak sepakat 100% tapi selalu ada benernya deh. Nah, kalau misal lo mau jadi audience media yang sehat, Iya. nggak boleh tuh kayak gitu selalu sebenarnya. curiga kan. Lo curiga sama lo tuh nggak boleh cuma Selalu konsumsi cross-check. satu media aja nggak boleh. Iya, Itu nggak boleh. gue denger juga lu follow banyak akun. Dan
rata-rata gue nggak suka sama yang gue follow. Iya, untuk menyehatkan Cuman untuk timeline tahu lu kan. aja orang-orang yang gue nggak sepakat tuh mikirnya apa sih. iya. Gitu. Dan itu yang banyak orang hindari sebenarnya. Makanya perspektif lain, betul. opini lain. Makanya itu yang isi membentuk kepalanya cuma jadi itu aja. ruang gema gitu, jadi echo chamber kan. Yang Iya. dia dengerin cuma teman-temannya doang gitu. Oke. Followers super banyak. Halo Kak, butuh followers? Enggak sih, karena kalau followersnya beli pasti nggak bagus engagementnya. Nah, Bisa ada kayak ya, gitu-gitu ya, loh. ya. Tapi pertanyaan lanjutannya, lu punya media, lu punya podcast juga. Lu sendiri kan tapi juga punya medium pribadi kan. Lu nyari followers atau lu membentuk followers gitu juga gak sih? Gue melakukan itu. Lu make medsos lu sebagai apa deh? Oh, gue pakai medsos gue sebagai ini media informasi sama iklan untuk apa yang gue bangun gitu. Kayak misalnya awal-awalnya Asumsi, karena gue kan udah kerja di media industri sebelum gue bikin media sendiri kan. Yeah. Jadi gue udah punya existing fanbase sebenarnya. Yang itu gue convert jadi audiensnya media gue. Iya, buat awal-awal ya. Buat awal-awal sama itu Asumsi juga sama kayak Box juga sama. Makanya gue agak setengah curang sebenarnya kalau dari saya gitu. Tapi kalau ditanya apakah gue nyari follower sendiri sih, enggak sih. Enggak ya, lu tetap sebenarnya menggunakan itu buat apapun yang nanti lu bikin itu ya. Iya, kalau misalnya gue nyari followers, gue udah joget-joget kan di Instagram. Enggak, Bentar misalnya. deh, gue punya pertanyaan dari gue sendiri. Apakah followers lo ini, pengikut lo, sudah sesuai dengan yang lo harapkan? Itu masuk. Mungkin nggak sepenuhnya, tapi gue suka karena gue tuh pernah bikin live IG. Kan sekarang lagi nggak ada kegiatan nih, jadi gue malam-malam gue bikin live IG 10:30 sampai 11:30 ngomonginnya yang ngomong segala macam, dari ngomongin sejarah sampai ngomongin pop culture. Terus stay gitu 300 orang gitu steady. Gue kayak ini orang pada nggak ada kerjaan gitu atau apa. Cuman gue Gak merasa gitu bro, dia tertarik sama obrolannya. Kenapa lu mikir gitu? makanya gue agak nggak pengen kepedean gitu lah, kayak orang tuh ngapain sih dengerin gue ngomong gitu kan. Cuman gue merasa bahwa ya berarti ini udah paling nggak sesuai. udah like minded lah kira-kira lah. Itu mereka suka dengan apa yang gue suka juga. Nah itu karena banyak banget kayak misalnya beberapa teman gue yang mereka cara berpikirnya begini, cuma karena ada satu atau dua kejadian pada akhirnya mereka nggak bisa kontrol siapa orang-orang yang ikutin mereka. Dan ketika mereka menampilkan yang sebenarnya mereka, misalnya pola pikirnya mereka tuangin ke situ, orang-orang malah kayak kok lo kayak gini sih, kita nggak mau lo kayak gini dan lain-lain. Itu kadang kayak jadi tekanan batin juga buat si orang itu gitu. Itu mungkin dulu awal-awal gue punya akun sosial media mungkin gitu ya. Tapi mungkin karena Om sudah tua. Jadi udah terbiasa aja lihat gituan gitu. Kayak, Iya. Ya yang ini gak usah dilihat, dari Tapi ini aja. pada akhirnya mereka menyingkir dengan sendirinya. Iya, pada akhirnya sih iya. Ketika nggak lu notice kan. Cuman orang yang udah follow gue di sosial media, gue kan paling sering tuh di Twitter ya sebenarnya, di IG. Orang yang follow gue udah lama tuh ngelihat sebenarnya gue makin lama tuh makin modest gitu, makin lama makin kalem gitu, nggak kayak dulu gitu. Iya. Kayak Iya, nggak gas-gas gitu. Lanjut dari Salman HR_. Gimana cara membreakdown ide yang kita punya di saat memulai industri digital? Waduh, berat industri digital. Mungkin nggak melulu soal industri digitalnya. Sebenarnya ide kan secara general sama kan. Nah, gimana caranya lu nge-breakdown ide itu? Katakanlah lu dapet inspirasi tiba-tiba jebret. Lu gimana sebelum nanti dieksekusi gitu? Gue tuh sebenarnya orang mungkin kalau seharian sama gue mungkin sebel gitu karena ngelihat gue tuh nggak pernah lepas dari HP men. Gue tuh nggak pernah lepas dari smartphone gue selalu mantengin itu. Satu, karena gue tuh takut missing out. Dalam artian gue takut ada sesuatu yang terjadi terus gue nggak ngeliatin. FOMO banget FOMO. Gitu. Yang kedua adalah gue merasa sebenarnya gue tuh agak nggak suka sama term main HP itu, gue nggak suka karena gue nggak lagi main-main men. Oke. Karena lu lagi serius di HP. Ini keren nih, ini Gue tuh lagi statement kerja keren nih. sebenarnya, gue lagi kerja, gue lagi berpikir gitu, bukan lagi main-main gitu. Lu jangan main HP mulu deh. Jangan Gue nggak main. Gue nggak main. Gue kerja nih. Gitu. Iya, lagi kerja. Makanya kadang kita juga suka sebel kan, kayak lu main handphone mulu padahal sebenarnya enggak. Enggak, Terus sebenarnya kerja. Emang lu biasanya kalau kayak gitu apa yang lu lakukan gitu? Gue sebenarnya orangnya tuh cepet mikir tapi cepet lupa juga. Jadi kadang-kadang ya gue catat di HP gue aja kira-kira ada ide mentah apa yang kepikiran, atau misalnya ada ide bisnis apa juga sering sih, atau ide program apa gitu, gue catat aja sih. Karena gue sering banget dulu muncul gagasan, terus gue merasa ya gue simpen sendiri aja deh gitu. Terus by the time ntar udah udah malam gitu, terus gue nggak inget. Lupa. Emang iya sih kadang gitu. Lu merasa saking wah ini idenya bagus atau ini informasinya sepertinya menarik banget nih. Kayaknya nggak mungkin lupa. Tapi begitu lu sampai rumah tetap akan lupa gitu. Bener. Dan apalagi misalnya kayak kalau ngomongin informasi gitu ya, ngomongin apalagi yang bersifat tren, itu kan ngomongin timing tuh harus cepet. Kadang kalau lu dapet saat itu, lu langsung informasin ke tim lu juga saat itu gitu. Gue biasa kayak
Ya udah lagi dapet apa? Ini kayak keren nih kalau bikin konten nih. Gue langsung chat temen gue kirim fotonya. Ini lu bikinin deh, coba deh. Terus tiktokan langsung. Biasanya memang pakai smartphone semua sih sekarang. Dan Iya. oke, kita tidak main. Kita tidak sedang main ya. Jadi kalau saya lagi begini-begini, tolong jangan ganggu. Saya tidak sedang main. Saya sedang bekerja. Iya, hanya karena lo kalau megang HP main ya bukan berarti gue main juga kan. Iyo. Benar. Kelas. Lanjut. Dari This is Miss Angel. Menurut lo media sekarang, maksudnya dia media mainstream, mengikuti market atau market yang mengikuti media? Zaman dulu itu kan That's a good sama one. zaman sekarang beda. Gue ngasih ilustrasi gini ya. Dulu tuh ada sebuah acara di TV nasional, acara berita, Ya. yang didasarkan oleh apa yang trending di sosial media. Itu Gua menurut gue lucu ada banget. beberapa sih itu. Itu menurut gue lucu banget. Kenapa? Iya, iya. Karena dulu real life men-shape apa yang disajikan di media gitu kan, Iya. peristiwa apa gitu. Tapi kalau ada acara berita meng-capture apa yang diomongin di sosial media, gue jadi bingung. Yang telur mana, yang ayam mana kan? Iya. Mana yang duluan gitu. Tapi kan. itu bukannya bagus ya. Walaupun ternyata pas di itu enggak. Kalau menurut gue berarti kan sebenarnya apa yang terjadi di sosial media itu dianggap sebagai hal yang real juga. Padahal menurut gue adalah itu tuh tidak bisa dibagi-bagi kayak gitu sih. Lo berada di sosial media adalah ekstensi dari apa yang lo di real life gitu. Iya. Dalam tanda kutip. Nah, kalau sekarang memang dipengaruhi oleh apa yang terjadi di sosial media sih. Dan mainstream media tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya kita dihadapkan dengan new reality sih. Gitu. Dan new reality itu ada di sosial media kayak gitu. Dari Nathanael Lirvan, apa kira-kira jenis industri digital yang akan masih bagus selama 10 tahun ke depan? Dulu tadi ngomongin proyeksi di episode sebelumnya soalnya. Kalau misalnya gue tahu mah, gue nggak usah bikin media kali mana. gue jadi investor ini aja, tech investor. Lo enggak, tapi tadi lo segala macam. sempat nyinggung soal ya proyeksi. Sebenarnya sesuatu tuh bisa direncanakan karena ada tanda-tandanya. Gitu. Gini, kalau based on sekarang nih ya, kita kan lagi ngomongin kan lagi prihatin, lagi corona nih. Gue percaya bahwa di semua krisis tuh pasti ada peluang, itu selalu kayak gitu. Kedua, ya menurut gue apapun yang berhubungan sama ini sih, apa yang berhubungan sama online shopping sih. Sekarang gini deh, di era krisis kayak sekarang, di kala banyak industri yang struggle, ada sebenarnya sektor-sektor yang berjaya, men. Gitu. Salah satunya adalah ya lo jual beli online. Gitu. Orang gue beli sayur aja sekarang udah kagak keluar gitu kan. Gitu. Iya sih. Kan? Pernah nggak sih kalau lo ada satu hari mau tanya sama Orang-orang audiens yang lo nonton apa? Ada satu media lo pertanyaan gak sih gitu? Lo mau nanya apa? Gue tuh agak nggak percaya ya dengan apa namanya dengan lo nanya kualitatif kayak gitu. Karena tuh biasnya gede banget. Gue tuh lebih suka ngeliatin habitnya aja sih, behaviornya sih. Responsnya kayak gimana gitu. Karena orang tuh nggak bisa bias kan, nggak bisa bohong gitu. Karena begitu lo tanya gitu, gue tuh nggak suka bikin FGD gitu. Karena gue merasa bahwa kayaknya gue nggak dapet apa yang gue mau deh. Mendingan gue lihat aja mereka behaviornya gimana. Jadi cuman kalau gue mau nanya ya apa ya, ntar gue pikir gue kasih pertanyaan yang gini aja ya, pertanyaan yang gue nggak tahu jawabannya juga. Siapa tahu. Boleh. Kenapa orang suka nonton video kucing? Gue tahu sih, karena gue suka. Tapi banyak juga orang yang nggak suka kucing, tapi suka nonton video kucing. Gimana ya, kucing tuh Karena mungkin binatang yang paling nggak bisa ditebak menurut gue ya. Menurut gue ya, karena gini, kalau ngomongin soal menarik itu kan sebenarnya kuncinya dua. Lo ada sesuatu yang relevan sama lo, sama ada sesuatu yang berbeda. Jadi kalau relevan doang tapi nggak ada bedanya jadi bosen. Kalau beda doang tapi nggak relevan, gue sama sekali nggak ngerti, jadinya pusing, nggak ngerti juga itu apa gitu. Kucing itu relevan dan ada bedanya, selalu berbeda. Karena dia nggak bisa ditebak. Dia relevan kenapa? Karena lo bisa lihat dia tiap hari. Oke. Tapi dia nggak bisa ditebak. Ini ngapain lagi nih bocah? Karena tapi kalau menurut gue, kalau ngomongin soal kucing tadi lo sempet singgung ada beberapa orang yang mungkin nggak suka. Kalau gue ngeliatnya, gue salah satu orang yang kayaknya kalau biasa aja sama kucing. Tapi kenapa gue suka ngeliat video kucing? Mukanya sih. Lucu ya. Kayak mukanya kayak Innocent. iya innocent. Padahal nyebelin. Iya kayak looking attention seeker gitu gak sih? Selanjutnya kita bahas kucing aja ya, kita undang. Kita undang kucing. Ya, kita tetap akan bahas soal teknologi. Oke Yep. deh. Ya sudah, terima kasih. Thank you banget Pangeran Siahaan. Yo sudah menemani kita. Prince Siahaan. Prince. Kita Jangan bercanda. sore ini kita masih akan terus menemani kalian sampai nanti lebaran di jam yang sama, jam 4. Yep. Dengan teman-teman yang berbeda, bahasannya topiknya juga akan terus berbeda seputar teknologi, khususnya smartphone. Masih bersama gua RJ Dan gue Lydia. Pangeran Syahan. yang nanti pamit. Di Ngabuburit at Home. Bye-bye. Bye. Hai Offense. Offense, Oppo punya program Better at Home di mana kalian yang mau beli handphone baru, kalian bisa beli dari rumah dan akan diantarkan secara gratis. Pokoknya cek di deskripsi aja. Jangan lupa juga kunjungi Oppo Indonesia. Iya.